wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membuat podcast dengan judul Akidah Islamiyah Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 dan Quran Surat An-Nisa ayat 48 yang akan kita bahas bersama narasumber kita kali ini. Beliau bernama Ahmad Muqtafa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang berkenan hadir dalam diskusi kali ini. Di sini saya Anissa Latifah ingin bertanya-tanya dan membahas tentang akidah Islamiyah Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 dan Surat An-Nisa ayat 48. Pertanyaan yang pertama, mengapa sih pada Quran Surat Al-Ikhlas tidak terdapat lafal Al-Ikhlas? Padahal nama surat tersebut adalah Surat Al-Ikhlas. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Berbicara tentang Quran Surah Al-Ikhlas, ini merupakan surat Makkiyah yang terdiri dari 4 ayat. Dinamakan Surat Al-Ikhlas padahal di dalamnya tidak terdapat kata Al-Ikhlas atau lafaz ikhlas. Hal tersebut karena Al-Ikhlas sendiri diartikan dalam arti tauhid, di mana tidak bisa ditemukan secara lafaz, tapi secara esensi makna. Jika dibaca semuanya sampai akhir, di situ intinya maka terdapat ikhlas. Pertanyaan yang kedua, apa saja sih nama-nama lain dari surat Al-Ikhlas itu? Nama-nama lain dari Quran Surah Al-Ikhlas yang pertama ada surat At-Tafrid atau ketunggalan, di mana keseluruhan ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang Maha Esa atau tunggal dan tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Yang kedua ada surat At-Tauhid yang berarti keesaan, di mana ada salah satu pendapat dari Azam Syari berkata bahwa tidaklah langit dan bumi diciptakan kecuali untuk menjadi petunjuk atas keesaan Allah dan untuk mengetahui zat Allah sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas tersebut. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, pesan apa saja sih yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ikhlas itu? Bicara tentang Quran Surah Al-Ikhlas, yaitu di mana di dalamnya terkandung pesan tentang tauhid atau mengesahkan Allah dan keharusan seorang muslim yang hanya menggantungkan hidupnya kepada Allah dan tidak pernah berharap apapun kecuali hanya kepada Allah. Selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, apa saja sih keutamaan kita dalam membaca Quran Surat Al-Ikhlas itu dalam sehari-hari? Tentang keutamaan membaca Quran Surat Ikhlas, yang pertama yaitu memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang keutamaan membaca surat Al-Ikhlas menyebutkan bahwa ada seorang sahabat Rasulullah yang sangat gemar membaca surat Al-Ikhlas. Sahabat tersebut gemar membaca surat Al-Ikhlas karena di dalamnya terkandung gambaran sifat Allah. Lantas Rasulullah mengetahuinya kemudian bersabda, beritahukanlah kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Terus selanjutnya yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas setara dengan kita membaca sepertiga Al-Quran, di mana kandungan surat Al-Ikhlas sangat besar. Di situ terdapat kandungan nama-nama serta sifat-sifat Allah yang menggambarkan keesaan dan kebesaran Allah. Bahkan membaca surat Al-Ikhlas pun sebanding dengan sepertiga isi Al-Quran, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Selanjutnya yang ketiga, membaca Quran surah Al-Ikhlas 3 kali seperti mengkhatamkan Al-Quran, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yaitu tentang keutamaan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali adalah dengan membaca surat tersebut sebanyak 3 kali maka akan mempunyai pahala yang sama seperti orang yang membaca 30 juz Al-Quran. Setelah kita membahas dan bertanya-tanya tentang Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4, sekarang kita akan bertanya-tanya tentang apa sih kandungan dari Quran Surat An-Nisa ayat 48 itu? Baik, pada Quran Surah An-Nisa ayat 48 dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 48 bahwa sesungguhnya Allah tidak memberi ampunan dosa syirik
dan memberi ampunan segala dosa selain syirik bagi hamba-hamba yang dikehendakinya. Dan barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa besar yang tidak ada ampunannya. Yang dimana di sini dosa syirik termasuk dosa yang terbesar di antara dosa-dosa yang lainnya. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu kenapa sih Allah tidak mengampuni dosa syirik itu? Karena apa dosa syirik tidak diampuni? Karena orang-orang musyrik menyertakan atau menyetarakan atau menyejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ciptaannya. Padahal sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Mustahil untuk disejajarkan dengan makhluk ciptaannya sendiri. Dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwa sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tiada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim tersebut. Quran Surah Al-Maidah ayat 72. Pertanyaan yang terakhir yaitu apa saja sih contoh perbuatan syirik itu? Contoh perbuatan syirik tentunya banyak di sekitar kita, misalnya percaya dan meyakini sesuatu yang terjadi itu bukan karena kehendak Allah tapi kehendak yang lain. Misalnya orang yang meyakini bahwa suatu benda mati bisa menghasilkan atau mendapatkan keberuntungan bagi dia. Misalnya yaitu dia meyakini bahwa jimat bisa mendatangkan keberuntungan bagi dia. Itu merupakan salah satu contoh syirik. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Terima kasih kepada narasumber kita yang berkenan menjawab dan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita simpulkan dari pembahasan kali ini yaitu dalam kandungan Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang bahwa Quran Surat Al-Ikhlas itu menjelaskan tentang ketauhidan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kandungan dari Quran Surat An-Nisa ayat 48 intinya menjelaskan tentang dosa syirik yang dimana dosa tersebut tidak akan Allah ampuni jika orang-orang melakukan. Sekian podcast yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada kata dan salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.